perlu untuk kita waspada. Jangan-jangan kalau kita rajin melakukan hal yang katakan sunnah gitu ya, kemudian kita malas melakukan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dana Mustadhafin, Ramadan banyak memberikan pelajaran kepada kita, khususnya pelajaran menderma, mengurangi ikatan dunia pada diri kita. Nah, pada kali ini kita akan berbincang dengan Ustadz Abdullah Baik sekaitan dengan kewajiban-kewajiban yang mendapatkan kemuliaan, keberkahan lebih ketika kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah amalakum Ustaz. Minna wa minkum insyaallah. Ya. Biasanya Ustaz, ketika Ramadan itu masuk, kecenderungan masyarakat kita itu mereka berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan. Ada yang menyiapkan takjil, ada yang menyiapkan sahur, ada yang macam-macam, ada yang kemudian bersedekah. Nah, kecenderungan semacam ini itu kira-kira berangkat dari apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai juga dengan sabda dan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menjelaskan bahwa salah satu filosofi daripada diwajibkannya puasa itu adalah kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang boleh jadi sepanjang tahun dalam hidupnya berada dalam kekurangan makan dan minum. Di samping juga dalam hadis itu disebutkan bahwa hendaknya kita mengingat lapar dan haus di akhirat nanti. Sehingga dengan puasa itu orang lebih terdorong untuk memberikan kebaikan, berbuat kebaikan, berbagi kepada yang lain. Dan itu nilainya lebih dibanding. Tentu, ya mungkin faktor yang lain yang bisa mendorong orang melakukan kebaikan itu karena dijanjikan dalam bulan suci Ramadan itu pahala berlipat ganda ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya ketika berbagi, memberikan makanan, minuman, dan bantuan lainnya. Ya. Nah, kalau itu kan mungkin hubungannya dengan hal-hal yang sunnah ya Ustaz. Betul. Nah, kan kita di dalam agama ini kan ada yang wajib juga. Nah, seperti kewajiban menunaikan humus. Nah, ketika orang dia punya kewajiban mengeluarkan humus, tapi dia tunda atau dia percepat mengambil momentum Ramadan ini, apakah itu boleh? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah fadilahnya lebih besar dibanding selain bulan Ramadan? Ya, jadi kalau kita sudah punya secara jelas waktu kapan kita harus menunaikan kewajiban khumus kita, artinya kita sudah tahu dengan jelas kapan kita memulai pekerjaan kita atau kapan kita mendapatkan gaji pertama kalau kita menjadi seorang pegawai, maka kewajiban bayar khumusnya sudah jelas. Tapi banyak orang, katakan saudara-saudara kita yang karena tidak tahu atau karena satu dan dua hal, dia sudah lupa kapan dia memulai bekerjanya atau mendapatkan gajinya dan tidak mungkin untuk diingat kembali. Maka saya sarankan sebaiknya untuk kemudian ditentukan di bulan suci Ramadan. Karena seperti yang tadi kita bincangkan bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang diberikan kepada orang yang berbagi, mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk yang sunnah begitu, apalagi untuk yang wajib. Maka sangat baik kalau menentukan kewajiban khumusnya, kewajiban membayar khumusnya itu di bulan suci Ramadan. Itu satu hal. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita perlu untuk mengintrospeksi diri dan sekaligus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan lain di luar bulan Ramadan, di tahun-tahun sebelumnya
ada orang atau kita yang berat untuk mengeluarkan kewajiban khumus, kita tunda, maka saatnya bulan suci Ramadan untuk kita mengevaluasi diri dan kita sadar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat, dan salah satu konsekuensi daripada taubat itu adalah melaksanakan kewajiban yang memang ada di pundak kita. Tidak cukup seseorang itu misalnya mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, karena saya katakan selama sekian waktu tidak sholat. Tapi selain istighfar, perlu juga untuk mengqadha sholatnya, menunaikan sholat yang ditinggalkan. Begitu juga kalau saya punya kewajiban untuk menunaikan khumus dan belum dilakukan, tidak cukup kita istighfar saja, tapi kita harus menunaikannya. Dan sebaik-baik waktu untuk kita taubat dan untuk kita tunaikan adalah di bulan suci Ramadan. Jadi jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai titik start untuk kemudian kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan berbagai hal-hal yang tertunda, yang kita abaikan pada bulan-bulan sebelumnya. Ya, tadi itu Ustadz antum sebutkan bahwa ketika orang dia lupa kapan, kemudian dia tetapkan. Nah, kalau sekarang dia ingat, tapi dia ingat itu masuknya belum masuk bulan Ramadan atau 2 bulan lagi bulan Ramadan. Jadi dia wajib humusnya itu anggaplah kan sekarang kita ini kan di bulan Maret. Anggap dia kemarin itu jatuh humusnya itu wajib Desember. Tapi karena dia mau tabarukan, mengambil berkah bulan suci Ramadan, dia masukkan di Ramadan. Nah, apakah ini dengan contoh 2 ini, apakah dia kemudian berikutnya masuk, yang pertama adalah boleh dia tunda hingga Ramadan 2 bulan ini. Yang kedua, apakah nanti berikutnya bulan-bulan suci Ramadan itu jatuh kewajiban khumusnya? Sepanjang pengetahuan saya adalah kalau kita cepatkan itu boleh saja dengan dalam artian saldo atau sisa uang yang ada saat ini, padahal mungkin kewajibannya masih sebulan atau 2 bulan lagi, tapi kondisi saldo yang ada saat ini bisa untuk dikeluarkan karena memang juga kewajiban khumus bahkan tidak harus dilakukan dalam setiap tahun walaupun kewajibannya begitu. Jadi bisa misalnya setiap bulan, maka kondisi keuangan di bulan Ramadan misalnya bisa untuk kemudian kita keluarkan khumusnya walaupun kewajibannya masih beberapa bulan ke depan. Tinggal nanti dihitung bahwa jika di akhir bulan yang sebenarnya itu masih ada sisa yang katakan belum kita keluarkan karena sebagiannya sudah kita keluarkan, maka yang belum dikeluarkan tetap pada waktunya dikeluarkan. Jadi ini sebuah langkah baik untuk mengeluarkannya di bulan suci Ramadan walaupun belum tiba saatnya. Tetapi kalau sebaliknya seperti pertanyaan tadi adalah kewajibannya misalnya 2 atau 3 bulan yang lalu kemudian kita tunda, saya belum pernah menemukan bahwa itu sebagai suatu hal yang boleh. Jadi kemungkinan adalah tidak boleh tapi harusnya dibayar di saatnya itu ya. Jadi artinya orang yang belum dia bisa mempercepat ya Ustaz. Betul. Tapi kalau yang sudah dia tidak, artinya dia sebaiknya menunaikan pada saatnya. Betul, karena juga belum ada jaminan bahwa uang itu tetap akan ada. Jangan-jangan kemudian ada satu dan lain hal menyebabkan uang kita habis misalnya, terpakai untuk yang lain, maka kita akhirnya terutang, punya utang pada kewajiban membayar khumus. Ya, nah sekarang ini Ustaz, tadi kan antum ceritakan bahwa ketika orang itu dia Ramadan adalah bulan kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat. Orang yang dia belum menunaikan sholat, dia bukan hanya bertaubat, istighfar, tapi juga dia wajib mengqadha. Betul. Nah, sekarang ketika orang itu dia belum menunaikan kewajiban khumusnya, dia bukan hanya beristighfar, tapi juga mengqadha kewajiban. Ya. Nah, itu menghitungnya bagaimana Ustaz? Kira-kira artinya saya ini sudah 10 tahun atau berapa tahun. Nah, itu gimana Ustaz?
Jadi pertama memang harus dipastikan bahwa punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Kalau belum pasti punya tanggungan, tentu tidak ada kewajiban, apalagi tidak bisa untuk kemudian ditelusuri kembali. Tapi kalau pasti punya tanggungan, artinya kita dan Allah yang lebih tahu tentang kondisi kita, bahwa misalnya dalam setiap tahun atau setiap bulan hampir tidak ada kondisi di mana kita nol, tidak punya apa-apa misalnya. Maka itu artinya bahwa bisa dipastikan kita punya tanggungan. Hanya saja berapa tanggungan yang harus kita bayar. Maka kalau memungkinkan untuk mengurut kembali ke belakang, mungkin dengan sekarang uang kita yang ada di rekening misalnya, maka bisa kita telusuri rekening koran atau yang lain atau buku print out, itu bisa kita telusuri pada tanggal di mana kita wajib khumus, bisa kita telusuri ke belakang, bisa dilihat berapa misalnya kewajiban kita sesuai dengan sisa yang ada di setiap akhir tahun itu. Kalau memang tidak bisa, ya memang tidak ada cara lain kecuali kita hanya memperkirakan yang bisa meyakinkan bahwa kita sudah terlepas daripada kewajiban khumus. Jadi dalam sholat juga begitu. Kalau orang yakin bahwa dia memang punya tanggungan sholat dan jelas angkanya, maka wajib dilakukan. Tapi kalau ada orang yang yakin bahwa punya kewajiban sholat tapi tidak tahu berapa, maka juga diperkirakan yang kira-kira kita bisa yakin bahwa sudah selesai. Tapi kalau tidak jelas, mungkin punya mungkin tidak, maka itu tidak ada kewajiban. Ya, sekarang kan sholat khumus ini kan kewajiban, Ustaz. Apakah ketika kita belum atau tidak menunaikan sholat umpamanya atau khumus akan berefek kepada puasa kita? Secara umum hal-hal yang belum kita tunaikan adalah sesuatu yang pasti punya efeknya kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Artinya bahwa jiwa kita, apa yang kemudian bisa menggerakkan anggota tubuh kita itu kan kembali kepada sebuah niat, sebuah tekad. Niat dan tekad itu hal yang abstrak. Beda dengan tangan, mata, kepala, kaki. Ini kan hal yang jelas kelihatan. Niat dan tekad itu dari mana munculnya? Ya itu adalah boleh jadi karena pengetahuan, boleh jadi karena hal-hal yang juga kita juga tidak paham dari mana. Tapi itu punya pengaruhnya dengan katakan ketaatan kita, kebaikan kita. Sebaliknya juga. Kalau kita tidak taat, tidak kita melanggar, kita melakukan hal-hal yang salah, maka pasti juga akan mempengaruhi untuk kemudian kita taat pada hal-hal lain. Ya. Sebagai contoh misalnya ada seorang sahabat Imam Ja'far Shadiq alaihissalam datang kepada Imam. Kalau bahasa kita saat ini mungkin curhat, ya, dia curhat kepada Imam, dia mengeluh kepada Imam, wahai Imam, saya tahu betapa katakan fadilah, keutamaan melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Dan saya kepingin, bukan tidak kepingin untuk melakukan sholat itu. Tekad saya sudah kuat. Saya hidupkan alarm, bahasa kita saat ini ya. Kita hidupkan alarm, tapi ketika sudah alarm bunyi, kemudian saya tidur lagi. Gitu. Tidak melakukan sholat. Kenapa wahai Imam? Imam mengatakan, anta rajulun qad qayyadatka dzunubuka. Engkau orang yang sudah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Ini sabda Imam ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang kita lakukan itu akan membelenggu kita untuk kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik lainnya, hal ketaatan lainnya. Maka kalau kita mengabaikan seperti kewajiban khumus, kalau kita kemudian tidak menunaikan kewajiban yang harusnya kita tunaikan, maka ini jelas sebuah pelanggaran. Maka pelanggaran ini pasti punya pengaruhnya dalam misalnya bagaimana kita punya motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu satu hal. Yang kedua juga perlu untuk kita waspada. Jangan-jangan kalau kita rajin melakukan hal yang
katakan sunnah gitu ya. Kemudian kita malas melakukan yang wajib. Oh, jangan-jangan di sini ada bisikan-bisikan, ada yang dilakukan oleh setan untuk mungkin boleh jadi karena nama misalnya ya, karena nama kita ingin dipuji orang. Itu kan biasanya hal-hal yang sunnah, infak, sedekah kan boleh jadi ada itunya, ada dorongan-dorongan lainnya, bukan karena lillahi ta'ala. Loh, kenapa kita bisa bilang bukan karena lillahi ta'ala? Paling tidak kita waspada, yaitu karena kalau lillahi ta'ala maka tentu kita juga akan tunaikan yang wajib. Bahkan wajib itu harusnya didahulukan daripada yang sunnah. Jadi itu perlu kita introspeksi diri juga. Oh, jangan-jangan puasa kita ini juga puasa yang dilakukan bukan karena Allah. Juga katakan kalau berbagi makanan dan yang lain boleh jadi bukan karena Allah tapi karena nama dan seterusnya. Karena untuk hal yang wajib seperti khumus itu kita belum tunaikan misalnya. Kenapa tidak tunaikan? Ya karena kalau kita tidak menunaikan atau sebaliknya juga kita tunaikan, nggak ada nama yang kemudian bisa terangkat di tengah masyarakat. Beda dengan memberi makan sahur atau memberi makan buka dan semacamnya, itu kan dikenal oleh tetangga, dikenal oleh masyarakat bahwa kita orang yang dermawan dan seterusnya. Itu mungkin juga perlu diwaspadai karena setan menggunakan berbagai cara supaya kita tidak melakukan yang baik, yang seharusnya, dan boleh jadi juga mendorong untuk melakukan hal-hal yang terlihat baik tapi padahal tidak. Ya, luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi orang untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya, pemirsa Dana Mustadhafin, kita sudah sama-sama menyimak bagaimana humus yang merupakan kewajiban kita itu memiliki efek yang luar biasa, baik itu efek positif maupun efek negatif. Jadi momen Ramadan adalah momen yang sangat-sangat baik untuk kita manfaatkan menunaikan kewajiban ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menunaikan kewajiban ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.